Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Oke, hari ini kita pembelajarannya agak berbeda ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, baik untuk anak-anak Ustadz yang di kelas 3 ya. Hari ini kita di video kali ini akan membahas tentang hikmah sholat sunnah rawatib ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang apa sih itu sholat rawatib itu ya. Nah, jadi Ustadz ingatkan kembali nih, untuk sholat rawatib itu dilaksanakan sebelum dan sesudah ya. Sesudah atau sebelum sholat fardu. Oke, di sini kita akan mengambil dari hikmahnya. Apa sih manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dari sholat rawatib ini? Nah, tentunya untuk sholat rawatib ini adalah hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, yang memiliki hikmah dan keberkahan besar bagi kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Oke. Jadi di sini ada 5 poin ya anak-anak. Nah, untuk 5 hikmahnya di sini berkaitan dengan kesempurnaan ya, perlindungan neraka, kebaikan melimpah, rahmat Allah, dan rumah di surga ya. Seperti yang Ustadz sampaikan di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, di sini yang pertama ada hikmah pertama itu, sholat rawatib ini bisa menyempurnakan sholat fardu kita. Nah, jadi sholat sunnah rawatib itu dikerjakan mengiringi sholat fardu. Baik sebelum, ya kalau sebelum itu kan sebutannya kemarin kata Ustadz adalah qobliyah. Kalau sesudah itu namanya ba'diyah. Nah, jadi fungsi utamanya itu menambah pahala ibadah serta menutupi kekurangan atau ketidakkhusyuan kita saat kita sholat fardu ya. Nah, tentunya kata Ustadz sebelumnya, kalau sholat fardu kita itu belum tentu sempurna ya. Makanya di sini adanya yang namanya sholat rawatib ini. Nah, jadi sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu harus dikerjakan ini supaya menambah dari kekurangan sholat fardu kita tadi ya. Nah, terus hikmah yang kedua itu adalah dijauhkan dari api neraka. Nah, pastinya semuanya kita di sini mau masuk surga, ya kan? Dan terhindar dari api neraka, ya. Nah, jadi dikatakan di sini bagi seorang muslim yang konsisten menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Jadi nantinya Allah itu memberikan jaminan perlindungan khusus. Nah, perlindungan dari apa? Perlindungan dari api neraka ya. Nah, jadi ingat di sini ada 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah ya. Nah, di sini ada hadisnya ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqulu mim ta'ala rabbi ghadin qala zuhri wala rab'a bi'adha haramallahu 'alan nar. Oke, yang artinya di sini aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Masya Allah ya kan. Terus di sini yang hikmah yang ketiga di sini memperoleh banyak kebaikan ya. Nah, jadi sholat sunnah rawatib qobliyah subuh nih khususnya ya. Qobliyah subuh ini sangat luar biasa ya. Nah, kalau bisa ini harus kita kerjakan ya, walaupun bersifat sunnah, tetapi sebelumnya kan Ustadz sampaikan sudah ada sunnah yang dianjurkan. Nah, jadi keutamanya itu seperti yang dikatakan di hadis Rasulullah SAW, rakaat fajri khairan min dunya wa ma fiha, yang artinya itu 2 rakaat sholat sunnah subuh atau fajar ya,
sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, jadi manfaatnya itu luar biasa. Terus yang keempat, istana di surga bagi pembiasa rawatib. Nah, jadi ini sangat luar biasa ya kan. Kita sudah masuk surga, hidup enak, dan terus dibuatkan istana. Siapa gak mau, ya kan? Nah, jadi Rasulullah itu menjanjikan atau mengatakan di sini, siapa saja muslim yang mengerjakan 12 rakaat sunnah rawatib muakkad ya dalam sehari semalaman ya. Jadi kan ada 12 rakaat totalnya ya kan, dari subuh, zuhur, dan isya ya kan. Nah, di sini ada rinciannya ya. Dua rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi di total itu 12 rakaat. Apa ganjarannya? Istana di surga nantinya ya. Terus hikmah yang keempat itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi di sini manfaat kalau kita melaksanakan sholat rawatib asar. Nah, orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah rawatib khususnya 4 rakaat sebelum asar, ya berarti qobliyah asar ya, dia doakan secara khusus oleh Rasulullah. Nah, ini sangat luar biasa ya. Kalau sudah didoakan Rasulullah itu pasti insya Allah keinginannya atau doanya itu mustajab ya, atau dikabulkan. Nah, jadi seperti yang dikatakan Rasulullah di sini, Allah memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, terus nah di sini bisa kita lihat ya ringkasan atau pembahasan kita hari ini. Nah, qobliyah subuh itu kalau yang qobliyah subuh 2 rakaat ini hikmahnya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau qobliyah dan ba'diyah zuhur, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat ketika zuhur. Nah, hikmahnya itu diharamkan dari sentuhan api neraka. Qobliyah asar 4 rakaat, hikmahnya itu mendapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita rutin mengerjakan 12 rakaat rawatib ini, nah jadi nantinya akan dibangunkan rumah atau istana tadi ya. Nah, sini ada sedikit hadis ya. Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan salat tawadu selain salat fardu ya sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalaman karena Allah, melainkan Allah akan membangunkan surga untuknya ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi kalau sudah kita belajar tentang sholat rawatib ini, nah usahakan dikerjakan. Oke, jadi untuk pesannya di sini ya, mari kita selalu menjaga sholat rawatib kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa merawat sholat sunnah rawatib dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan cukup di sini untuk pembahasan kita mengenai hikmah dari sholat rawatib ya. Kalau ada anak-anak nanti yang mau bertanya, silakan bisa lewat komentar ya. Silakan komen aja nanti di video ini. Nah, jadi untuk tugasnya nanti Ustadz kasih di rincian tugas melalui WhatsApp ya, yang akan Ustadz bagikan ya. Nah, nanti dikerjakan itu. Oke, Ustadz akhiri dulu pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.